Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky yang akan menemani kuliah online kalian dan belajar bersama-sama. Kali ini saya ingin mereview artikel tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk melengkapi tugas ekonomi makro. Oke, langsung saja simak video kali ini. Artikel yang akan saya bahas kali ini berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Regional terhadap Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2001 sampai tahun 2010. Dari judul kali ini jelas bahwa yang akan dibahas mengenai pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pertama, memahami inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makro yang sering digunakan dalam melihat kondisi perekonomian. Inflasi merupakan salah satu fundamental ekonomi penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jika inflasi tinggi, maka akan menimbulkan ketidakstabilan harga dan berdampak buruk. Sejak krisis ekonomi tahun 1998, kestabilan harga baik nasional maupun regional belum tercapai sepenuhnya. Sejak tahun 1999, mulai dilakukan perbaikan kondisi perekonomian nasional yang juga membawa perbaikan kepada perekonomian daerah. Dapat dilihat di samping saya ini merupakan tabel pencapaian inflasi di Jawa Tengah. Berdasarkan kondisi perekonomian di Jawa Tengah selama tahun 2001 sampai tahun 2010, terlihat inflasi masih cenderung tinggi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2001, 2002, dan 2005 yang mana tingkat inflasinya mencapai 2 digit dan selama periode ini rata-rata inflasi tahunan mencapai 8,4%. Akibat tingginya inflasi, pertumbuhan ekonomi terbilang cenderung lambat karena pada periode ini hanya mencapai 5,01%. Di Jawa Tengah, Bank Indonesia melakukan pemotretan perkembangan harga dan melakukan survei harga pada 4 kota yaitu Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Banyumas. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya pencapaian stabilitas harga melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, kita lanjut pembahasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diperoleh, dapat diketahui bahwa proporsi PDRB Jawa Tengah masih didominasi sektor industri pengolahan sebesar 32,83%, diikuti dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,42% dan sektor pertanian sebesar 18,69%. Sektor industri pengolahan mendominasi produk domestik regional bruto Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lainnya, salah satu indikator sektor ini adalah produksi dari subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau yaitu industri rokok yang tercermin dari penerimaan cukai rokok. Selanjutnya adalah sektor perdagangan. Daerah penyumbang terbesar dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran ini adalah Kota Semarang dan Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran di kedua kota tersebut. Sektor ketiga penyumbang terbesar yaitu sektor pertanian. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan sektor pertanian yaitu perkembangan produksi tanaman, bahan makanan seperti produksi padi dan jagung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2001 sampai 2010 cenderung bergerak ke arah positif, tetapi pergerakannya relatif kecil. Di samping saya ini histogram pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, pertumbuhannya menurun karena terdampak dari krisis global pada tahun 2008. Tetapi pada tahun selanjutnya krisis global tidak cukup berarti karena pertumbuhannya meningkat hingga tahun 2010 mencapai 6,44%. Di samping saya ini merupakan tabel hasil estimasi untuk melihat seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pertama kali dilakukan regresi menggunakan teknik panel dengan dummy variabel. Hal ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap stabilitas harga pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah. Dan akhirnya telah sampai pada kesimpulan dari artikel yang telah direview kali ini
bahwa untuk mewujudkan kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan koordinasi yang harmonis antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.